ada menjadi dampak negatif membawa motor ke sekolah. Pertama-tama saya akan menjelaskan emosi pada kali ini. Kata kunci dampak. Dampak menurut Waralan dan suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bisa positif atau negatif atau juga pengaruh kuat mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Sinonim dari dampak adalah pengaruh atau akibat. Kata kunci kedua, kendaraan sendiri adalah angkutan yang mensyaratkan kendaraan sendiri seperti motor dan mobil yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Kata kunci ketiga, sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajarkan siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Kata kunci keempat, pelajar. Pelajar adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun tingkat menengah. Jadi musim tersebut memberitahu kita bahwa pelajar yang membawa kendaraan sendiri terdapat banyak dampak negatif. Mengendarai motor ke sekolah bagi pelajar tentu memiliki beberapa dampak negatif, yaitu seperti terkadang ada yang tidak menggunakan helm atau melanggar aturan lalu lintas, terjadinya geng-gengan motor yang bisa membahayakan pengendara lain, ngebut-ngebutan di jalan, atau akan menimbulkan kecelakaan fatal jika tabrakan atau hal yang tidak diinginkan. Ketika hal ini terjadi, tentu akan merugikan beberapa pihak, terutama orang tua pelajar dan pelajar itu sendiri. Dan karena masuk geng motor, kita mau berbuat sesukanya seperti balap liar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada beberapa kata yang menurut saya bisa dapat diartikan lebih luas lagi agar pandangan kita dapat lebih luas memahami suatu hal yang mungkin akan terjadi. Dampak negatif membawa kendaraan sendiri ke sekolah bagi pelajar. Dari tema tersebut terdapat kata dampak. Kata dampak yang dapat kita artikan yaitu sebagai sebuah pengaruh yang akan terjadi dalam suatu hal atau dalam permasalahan yang belum tentu atau belum pasti benar terjadi, atau dengan kata lain masih diperkirakan pengaruhnya itu benar-benar akan terjadi. Selain itu, di tema juga terdapat kata kendaraan seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan adalah sebuah alat transportasi yang kita gunakan untuk menempuh jarak tertentu yang dituju atau yang diinginkan. Dan kemudian ada kata yang paling utama, yaitu kata negatif. Kata negatif itu sendiri berarti adalah hal-hal yang kurang baik, yaitu hal-hal yang mungkin akan terjadi tetapi belum tentu akan benar-benar terjadi. Melainkan hal negatif itu hanya sebuah perkiraan dari suatu pemikiran yang dimana dapat kita cegah dengan tindakan-tindakan lain. Dan kita tidak dapat menggarisbawahi atau meyakini bahwa tindakan negatif itu pasti akan terjadi, tapi hal yang harus kita yakini bahwasanya hal negatif muncul dari kurangnya kesadaran diri. Dan pastinya semua pelajar mempunyai pikiran dan kesadaran diri yang tinggi tentang hal atau perbuatan yang akan mereka lakukan. Nah, itu adalah beberapa kata yang menurut kami pihak kontra dapat lebih diperluas lagi artinya. Kemudian arti dari tema pada pagi hari ini, dampak negatif membawa kendaraan sendiri ke sekolah bagi pelajar. Artinya hal-hal itu masih ada perkiraan yang belum pasti, dan ini semua sangat berhubungan atau bergantung dari kesadaran diri seorang pelajar. Jadi belum tentu pelajar itu pasti pelajar itu punya pemikiran yang akan menceritakan dirinya. Contohnya memakai helm ke sekolah, tidak mengebutan. Pasti pelajar mempunyai kesadaran dirinya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rusmiatun SSMM, argumen saya yang dimana yang pertama, dampak yang pertama itu adalah keterampilan. Karena pelajar sering sekali kena tilang
silang dikarenakan rata-rata pelajar 20% atau 40% belum memiliki SIM, yang dimana syarat pembuatan SIM umur harus lebih dari 17 tahun, yang mana dibuktikan dari Undang-Undang Dasar Lalu Lintas pasal 281 yang berbunyi setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak mempunyai SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Apabila tidak boleh bawa motor, kami sebagai tim pro memberi solusi, yaitu menggunakan bus sekolah, yaitu sudah difasilitasi oleh pemerintah secara gratis, yang dimana rata-rata kota yang ada di Indonesia sudah memiliki bus sekolah. Misalnya Jakarta, contoh yang lebih dekatnya ada di Palu. Siswa banyak terbantu dengan adanya bus tersebut, yang dimana yang dampak dari tilang tersebut tercatat pada tahun 2019 sebelum COVID tercatat 43.000 pelajar yang kena tilang, dilansir oleh JNPN.com. Dan apabila pemerintah belum memfasilitasi, kami mengusulkan bahwa siswa menggunakan sepeda ke sekolah, yang dimana apabila kita 80% pelajar dalam satu sekolah menggunakan motor, pasti sangat berdampak pada lingkungan kita. Bukan hanya tilang saja yang dampaknya, yaitu balap liar. Balap liar adalah sebagai ajakan taruhan yang membutuhkan yang besar bagi pelajar, mengganggu kedamaian masyarakat dan juga akan tambahnya kekhawatiran orang tua, dan juga terjadinya geng kendaraan yang mengakibatkan kerusuhan antar geng. Buktinya dilansir oleh Detik.com, balap liar yang dijadikan ajak taruhan pada anak muda. Dengan ini kami sangat setuju dengan mosi tersebut. Banyak sekali dampak negatif pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang telah diberikan oleh tim Pro. Jadi di sini kami dari tim kontra tetap tidak setuju. Dikarenakan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dampak dari kata lain adalah pengaruh yang akan timbul dan belum benar-benar terjadi. Itu masih perkiraan suatu individu, kelompok ataupun masyarakat. Kemudian kendaraan yaitu alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kata khususnya di sini adalah negatif. Negatif adalah hal-hal yang kurang baik, tetapi hal negatif ini perlu kita cegah dengan beberapa tindakan. Misalnya kesadaran diri bagi seorang pelajar. Kita perlu percaya bahwa seorang pelajar mempunyai kesadaran diri yang tinggi karena pelajar mempunyai ilmu-ilmu tertentu. Kemudian tadi dikatakan bahwa membawa kendaraan ke sekolah akan mengakibatkan tilang. Menurut saya tilang itu disebabkan karena SIM, tidak menggunakan SIM. SIM adalah sebuah pelengkap identitas diri seorang pelajar. Sebuah pelengkap identitas. Bukan karena SIM pelajar tidak boleh ke sekolah, tetapi bagaimana pelajar menggunakan kendaraan dengan berhati-hati. SIM ini hanya sebuah pelengkap identitas diri, bukannya menghalang pelajar. Contohnya kalian ke sekolah, apakah kalian ditahan oleh polisi? Tidak. Kalian ke sekolah menggunakan helm. Yang ditanya oleh polisi helm kaca spion. SIM hanya pelengkap identitas diri, kecuali ada razia-razia tertentu yang dilakukan oleh polisi. Itu akan hanya SIM. Tetapi kalau pelajar ke sekolah tidak ditentukan untuk menggunakan SIM, karena polisi juga mengetahui bahwa sekolah menggunakan murid masih di bawah 15 tahun, 16, bahkan seterusnya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ada balap liar. Balap liar menurut saya itu tidak akan mungkin terjadi, bahkan akan terjadi, tetapi kembali ke kesadaran diri pelajar. Bagaimana cara kontrolnya pelajar dalam kesadaran diri sendiri, terutama berpikiran yang luas dan berpikiran yang positif, agar berkendara ke sekolah agar lebih berhati-hati. Kemudian tentunya dari membawa kendaraan ke sekolah akan mengakibatkan kecelakaan.
ke sekolah, pelajar akan berpikir yang di luar dari pemikirannya, maka itu akan mengurangi kontrol dari diri seorang pelajar dan akan terjadi kecelakaan. Dan boleh dicegah dengan beberapa pikiran yang positif dan perilaku-perilaku yang baik. Kemudian, membawa kendaraan ke sekolah akan sangat menguntungkan bagi pelajar. Yang pertama akan menghemat waktu, terutama seorang pelajar yang mempunyai rumah yang agak jauh dari sekolah. Ketika seorang pelajar mempunyai rumah yang lebih jauh dari sekolah, maka pelajar dengan membawa kendaraan ke sekolah akan membuat ia sampai ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu, dengan dia tepat waktu, maka pelajar ini akan sampai di sekolah tepat waktu, kemudian dia menemukan nilai-nilai kedisiplinan yang ada di sekolah. Bagaimana dengan rumah pelajar yang kurang jaraknya itu sangat jauh? Dan juga dengan membawa kendaraan ke sekolah, pelajar akan lebih menghemat uang. Contohnya seperti menghemat uang, misalnya satu hari ke sekolah, pelajar menggunakan bensin pada masa sekarang ini misalnya 10.000. Nah, kalau ia naik angkutan umum misalnya, kalau dia menaiki angkutan umum, misalnya satu hari 10.000 itu baru pergi, kemudian pulangnya 10.000. Interupsi. Yang dimana setiap sekolah di rata-rata Indonesia sudah memiliki bus sekolah yang dimana itu bus sekolah secara gratis. Sekarang di sini itu di kota-kota besar. Di sini di sekolah kita tidak ada bus sekolah. Bagaimana dengan orang-orang lain? Itu yang di kota besar. Kita tidak boleh samakan hawanya kita dengan yang di Jakarta. Jakarta provinsi yang besar, sedangkan di Palu provinsi ibu kotanya kita. Jadi di sini ini adalah sebuah kabupaten yang dimana tidak ada kabupaten memfasilitasi seperti dulu bus yang ada di sekolah. Kamu betul tadi bilang itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Dan di sini saya permasalahkan itu yang dikatakan bus itu hanya ada di provinsi besar seperti Jakarta, Palu. Di sini kita di sebuah kabupaten dilakukan oleh bupati dan juga tidak ada bus. Memang bus memang ada tetapi adanya di Palu. Interupsi. Tetapi di Parigi kalau setidaknya kalau saya setahuku bus itu kalau di SMA 1 pernah ada karena itu sudah ada halte, tetapi karena dananya mengkali bus itu dihentikan. Itu berbicara tentang dulu. Sekarang kita berbicara tentang pada era yang sekarang ini. Kita tidak boleh membicarakan pada zaman yang kemarin, tetapi kita harus menilai lagi pada zaman yang akan sekarang ini dan akan yang terjadi ke depannya. Kemudian, dengan kata lain, pelajar membawa kendaraan ke sekolah, misalnya dia menggunakan bis. Satu hari dia menggunakan bis, pulang pergi 20.000, sedangkan menggunakan kendaraan sekolah 10.000. Hitung 2 hari 40.000. Kalau naik kendaraan sendiri itu 20.000 2 hari. Jadi akan menghemat uang, kemudian akan menumbuhkan kenyamanan. Misalnya, ketika pelajar mengendarai motor, dia akan nyaman dengan menaiki kendaraannya sendiri. Tapi kalau ia menggunakan angkutan umum yang tidak jelas keberadaannya, maka misalnya di dalam angkutan umum itu ada masyarakat yang merokok di angkutan umum itu, ada yang berbau keringat, akan menghilangkan kesadaran atau kenyamanan dari pelajar. Kemudian akan tidak merepotkan orang tua. Saya katakan di sini tidak merepotkan orang tua karena orang tua, filosofinya orang tua kita tidak mengetahui bagaimana pikiran dari orang tua kita. Pemikiran orang tua berbeda-beda. Yang pertama, orang tua memiliki pikiran bahwa dia akan mementingkan pekerjaan anaknya dibanding tentang pekerjaannya sendiri. Di sisi lain ada juga orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya dibanding mengurusi anaknya. Bagaimana kalau kita menemui orang tua yang tipe nomor 2? Dia lebih mementingkan pekerjaannya dibanding pekerjaan di anaknya. Dengan membawa kendaraan ke sekolah, orang tua akan tidak direpotkan lagi. Tetapi di membawa motor ke sekolah itu mempunyai banyak dampak. Itu jadi kita seharusnya jadi orang tua itu, kalau misalnya jadi orang tua itu kita harus tahu, dan kalau kita orang punya anak nanti ini bisa dapat banyak celaka atau apa yang tidak diminta-minta. Tetapi sama dulu saudaraku. Tetapi kami dari tim pro sangat membetulkan bahwa pelajar
sebaiknya menggunakan sepeda yang dimana akan menimbulkan banyak dampak positif untuk lingkungan. Justru itu, kalau orang mau habis bicara, kalau belum persilakan jangan dulu bicara. Begini, tadi kita mau bilang harus adanya seperti penjelasan tadi. Kontrol orang tua itu sangat penting. Kontrol orang tua. Bagaimana orang tua mengontrol seorang anak itu dari pemikiran? Ia menjelaskan bahwa kalian harus membawa kendaraan hati-hati. Harus adanya kontrol orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak. Jadi kalau orang tua yang kesibukannya lebih banyak dibandingkan anaknya, maka dia tidak akan menghiraukan anaknya. Maka dari itu, dengan membawa kendaraan ke sekolah akan memudahkan seorang pelajar. Waktu habis. Terima kasih. Ya. Baik, saya Nadia Nastasia dari tim Pro. Kami dari tim Pro tetap setuju dengan mosi bahwa dampak negatif membawa kendaraan sendiri ke sekolah itu menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu beberapa dampak negatif dari membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Jadi di sini banyak pelajar itu memang belum mempunyai SIM dan salah satu penyebab kita itu ditilang yaitu tidak memiliki SIM. Nah, ketika ada penjagaan ketat di jalan-jalan, pihak polsek tentu akan menahan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas, termasuk pelajar yang masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Nah, terus dampak negatif yang berikutnya itu mengakibatkan terbentuknya geng-geng motor, yang tentunya itu sangat berdampak negatif, membuat kericuhan di jalan dan hingga menyebabkan hilangnya konsentrasi untuk belajar. Kemudian dampak negatif berikutnya itu bolos sekolah. Dengan adanya kendaraan, tentu anak-anak berinisiatif untuk bolos sekolah, lalu berkelucuran di jalan dengan kendaraan dan hanya nongkrong dengan teman-temannya. Tentu saja itu bisa membuat suatu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, contohnya kecelakaan. Nah, seperti yang kita ketahui di lingkungan kita sekarang ini saja sudah banyak kecelakaan yang terjadi, terutama itu untuk remaja-remaja yang masih bersekolah. Nah, kemudian berikutnya, dampak negatif yang berikutnya, saat pulang sekolah mereka tidak akan langsung pulang ke rumah masing-masing dan justru hanya akan nongkrong di jalan-jalanan dan tentu saja itu akan sangat mengganggu. Nah, kemudian saya akan membantah tentang masalah menghemat waktu. Nah, menghemat waktu itu bisa kita atur sendiri dari diri kita sendiri. Kalau misalkan memang rumahnya jauh, dia harus bangun lebih awal dan dia harus mengatur waktu. Dan kemudian dia bisa meminta tolong kepada orang tuanya untuk mengantarkan dia. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau pekerja ini tentu berangkat pagi kan, bisa jadi orang tuanya itu pergi ke kantor sekalian mengantar dengan anaknya itu. Tidak mungkin orang tua tidak ingin mengantarkan anaknya sendiri ke sekolah. Nah, kemudian kita lihat di sekitar kita ini banyak sekali kebolosan yang terjadi. Nah, membawa motor ke sekolah itu berdampak sangat negatif, menyebabkan bolos. Nah, jika seorang anak membawa motor ke sekolah, tentunya jika dia merasa bosan di sekolah, dia akan berpikir untuk bolos sekolah dan hanya berkeluyuran di jalan dan juga bisa mempengaruhi temannya. Misalkan kita bolos aja ke luar karena pelajaran pelajaran membosankan. Nah, bisa jadi dia pergi keluar dan hanya bolos membawa kendaraan. Nah, dampak negatifnya selanjutnya itu kecelakaan. Jadi itu saja yang saya paparkan. Terima kasih. Yang pertama untuk yang saya bantahkan sini masalah waktu. Waktu kayak biasanya waktu orang tua bekerja dengan anaknya ke sekolah itu berbeda. Biasa orang
orang tua waktunya lebih awal daripada ke sekolah, kayak seperti nelayan ataupun yang berjualan. Adapun juga orang tua yang tidak memikirkan bagaimana bisa atur waktu untuk mengantarkan anaknya sekolah, kayak seperti orang kantoran juga orang tuanya biasanya masuk jam 8 atau jam 7 lebih, sedangkan anak sekolah harus sebelum dari jam 7 sudah ada di sekolah. Dan yang kedua untuk masalah yang bolos. Bolos itu tidak tidak bergantung dengan motor. Sekalipun tidak adanya motor, siswa-siswa pun biasanya tetap membolos karena seperti tadi, karena pelajaran yang membosankan. Dan untuk dampak negatifnya yang lain-lain tadi, itu sebenarnya bukan terjadi karena motor juga, karena dari siswanya sendiri, seperti kecelakaan atau yang lain-lain. Itu dari siswanya sendiri karena mungkin karena tidak ada kesadaran diri, yaitu seperti kayak dia tidak berpikir kalau kalau dia bawa motor, dia tidak berpikir kalau kecelakaan itu akan terjadi depan mata, seperti kayak bertabrakan karena laju. Sebagian siswa memikir begitu kan, baru habis itu sebagian siswa juga memikirkan. Makanya itu apa salahnya jika kita apa salahnya jika kita apa salahnya jika kita menghindari itu terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum hal-hal itu terjadi, kita lebih baik menghindari. Nah, lebih baik siswa itu tidak membawa motor ke sekolah. Nah, seperti yang kamu bilang tadi kan, itu dari diri sendiri. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, akan lebih baik jika seorang siswa itu tidak membawa motor sendiri ke sekolah. Karena yang kita takuti seperti hal-hal itu, kecelakaan dan juga yang lain-lain. Tapi tidak memungkinkan, kayak siswa yang tidak membawa motor kan, dan temannya membawa motor, jadi dia kadang menumpang. Tidak memungkinkan juga tidak kalau membonceng teman itu tidak mengalami kecelakaan. Kesimpulannya, kita dari pihak kontra sangat setuju karena tidak setuju kalau siswa tidak membawa kendaraan ke sekolah. Terima kasih.